Itu pas malam takbiran nih, itu ibu angkat saya kenalan. Ini mah kondisinya udah lebih parah dari yang kemarin lagi. Karena ya seperti yang terjadi sama suaminya, nggak lama kejang-kejang keluar darah gitu kan. Nah, Pak Ustadz tahu, iya. Nah udah agak tenang tuh, tapi kondisinya udah parah. Nggak tahu lah Pak Ustadz itu bagaimana caranya, tapi tenang gitu, jadi agak tenang. Ya udah, menghembus. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Dayo. Sebelum gua memulai, gue ingin mengucapkan buat teman-teman semua selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini semua harapan dan cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman Lembayang Sunyi yang udah pantengin channel kami. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Dan buat kalian yang baru menonton dan belum subscribe, silakan di subscribe agar kami lebih bersemangat dan channel kami terus berkembang. Dan buat teman-teman yang ingin kisahnya diceritakan, seperti biasa, kalian boleh DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Di awal tahun ini, gue udah bersama narasumber yang akan menceritakan kisahnya kepada kalian semua. Sebelum kisah ini diceritakan, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini kan sekarang kan udah pergantian tahun nih. Dari 2023, sekarang 2024. Ada harapan nggak nih cita-cita Bang Hendra? Ya harapan saya sih kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dari tahun kemarin. Oke. Ini tadi kan ada cerita kisi-kisi tadi ini Bang Hendra cerita sama saya tentang apa yang pernah Bang Hendra alami mengenai orang tua angkat ya. Itu boleh nggak Bang sedikit aja diceritain? Ya ini kisah tentang orang tua angkat yang mengalami tragedi yang sangat memilukan. Memilukan gitu. Oh, maaf, maksudnya memilukan apa? Ya pada akhirnya dia itu meninggal dunia karena ada orang yang mengirim santet. Oh gitu. Oke Bang ya. Nanti dalam bercerita usahakan suaranya agak sedikit kencang, bahasanya pelan-pelan lah biar penonton bisa menikmati ya Bang ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman Lembayang Sunyi, siapkan kopi panasnya, cari tempat duduk terbaik, langsung aja nih. 3. Kisah ini berawal dari pertemuan saya dengan ibu angkat saya pada saat saya ngontrak di rumahnya. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2018. 2018. Oke. Pada saat itu saya ngontrak di rumahnya, ya persis di samping rumahnya gitu kan, ada kontrakan. Jadi nempel sama rumah. Dia ibu angkat saya itu tinggal bersama ibunya sama anaknya 2. Anak pertamanya laki-laki, udah menikah, punya anak. Terus yang kedua perempuan, belum, masih sekolah. Jadi punya anak 2 laki, perempuan. Saya tinggal di situ. Ibu angkat saya itu memang orangnya baik banget ya. Jadi tuh perhatiannya tuh bukan
sekedar seperti saya orang yang ngontrak. Oh, Jadi tuh kalau dia punya apa-apa suka suka bagi. ya suka ngasih gitu kan. Terus ya pokoknya baik lah. Dan dia juga banyak apa bercerita gitu kan. Sharing lah bahasanya. Ya banyak sharing gitu kan, curhat lah tentang masa-masa lalunya. Riwayatnya. Ya tentang masa lalunya. Ya terutama itu pada saat dia menceritakan tentang pertemuan dia dengan suaminya itu. Tapi soal ini maaf, waktu itu dia maksudnya suaminya ada atau? Suaminya udah nggak ada, Oh udah, maksudnya udah meninggal oh almarhum. pada saat saya ngontrak di situ. Udah almarhum. Sudah almarhum. Jadi ini seorang apa? Mungkin dibilang Ya janda. janda lah ya, janda tinggal mati lah ya. janda ditinggal mati suaminya. Nah, dia menceritakan itu pertemuan dengan suaminya itu, dia nggak tahu kalau suaminya itu sudah berkeluarga. Waktu pertemuan ini. Pertemuannya itu, jadi mereka itu menikah siri. Oh maksudnya ibu angkat Bang Hendra ini dulu kondisinya janda juga mungkin kali ya? Iya, janda juga. Janda juga. Janda juga. Nikah lah sama suaminya itu. Suaminya ini statusnya masih berkeluarga. Berkeluarga. Cuma dia dalam proses perceraian dengan gitu ya. Setelah suaminya ini resmi bercerai dengan istrinya, barulah ibu angkat saya itu menikah resmi juga. Resmi. Oh kemarin nikah siri. Ya. Setelah suaminya resmi bercerai dengan istrinya, barulah menikah secara resmi. Secara apa namanya, administrasi negara gitu ya. Ya. Setelah mereka menikah itu, ibu angkat saya bercerita memang banyak dari ya, mantan istri suaminya itu memang nggak suka gitu kan. Ya pasti. Ya pasti. Terus dari saudara-saudara suaminya juga nggak suka. Karena mereka menganggap ibu angkat saya itu menjadi orang ketiga lah. Mungkin ada sebagian orang bilang perusak rumah tangga. Ya, perusak rumah tangga. Mungkin sebenarnya nggak gitu ya? Nggak gitu sebenarnya. Ya, jadi itu karena dari mantan istrinya dan dari saudara suami yang nggak suka itu ada yang berniat nggak baik. Oh gitu. Sama ibu angkat saya. Maksudnya nggak berniat nggak baik apa nih? Ya mereka tuh mengganggu dengan cara halus. Oh, maksudnya itu apa namanya, mungkin kalau orang kita ya, khususnya orang Indonesia atau orang Jawa pada umumnya gitu Bang ya, kalau ngomong bahasa itu cara halus itu bisa main belakang. Iya, jadi karena kalau main kasar kan takut apa ada hukumnya, kelihatan buktinya. Jadi mereka tuh main halus Bang. Maksudnya maaf ya, teluh. Ya seperti teluh. Ini nggak main-main kalau urusan teluh ini mah. Ya, jadi tuh saat ibu angkat saya menikah dengan suaminya, itu mereka ya diteror begitu Bang, dengan cara halus, dengan teluh gitu Bang. Maksudnya siapa yang diteror? Ibu angkat? Pertamanya itu suaminya. Oh gitu. Karena ibu angkat saya tuh curiga ya suaminya meninggal juga karena ulah mereka itu. Oh jadi ini semasa berumah tangga nih
ibu angkatnya Bang Hendra nih masih ada suami ya. Masih. Ini kerap kali Iya. diteror sama apa namanya kiriman-kiriman tadi gitu. Iya. Mereka sering mengalami hal-hal yang di luar logika. Jadi selama mengarungi rumah tangga nih ibu angkatnya Bang Hendra sama suami yang udah almarhum ya. Ini kerap kali nih mengalami teror-teror itu. Teror seperti itu. Sampai akhirnya tuh suaminya meninggal. Karena pada saat suaminya meninggal, itu ibu angkat melihat kejadian yang aneh juga, Bang. Oh gitu, nggak wajar. Karena suaminya itu sehat gitu kan. Saat dia pergi kerja sehat. Terus pas sampai di rumah, nah di waktu malam tuh, Bang, pas suaminya tidur istirahat, tiba-tiba dia bangun gitu, Bang. Ngelusin, tapi bangunnya nggak normal gitu, Bang. Jadi seperti ayam dipotong, jadi kejang semua gitu. Jadi kayak kelopak-kelopak gitu. Kejangnya tuh sampai tempat tidur tuh bergetar semua. Jadi kan ibu angkat saya tuh bangun. Dia kaget kan ngeliat itu kan. Tapi karena anak-anaknya juga masih kecil kan waktu itu, terus bingung dia sendiri gitu kan, ibunya udah tua kan, jadi dia panik gitu, Bang. Nah suaminya tuh terus kejang-kejang terus kan. Tiba-tiba nggak lama itu, Bang, tiba-tiba diem gitu. Nah diem tuh dari lubang hidung, dari telinganya, dari mulutnya tuh keluar darah segar semua, keluar darah sampai sebelah itu basah sama darah semuanya. Mungkin matanya melotot begini. Nggak lama, Bang, langsung meninggal. Tapi kan ibu angkat saya kan waktu itu nggak kepikiran sampai ke sana ya. Jadi ya mungkin dianggap sakit jantung gimana. Ya udah jadinya ya berlalu begitu aja setelah dimakamin gitu kan. Tapi keluarga nggak ada yang curiga? Keluarga nggak ada yang curiga, Bang. Nggak ada yang curiga keluarganya. Jadi ya udah tuh. Nah pas suaminya udah nggak ada, teror itu masih berlanjut. Oh gitu. Masih. Kali ini ibu angkat saya juga kenal. Dapat kiriman. Ya, dapat kiriman juga dia. Dari sebelum suaminya meninggal. Itu mungkin mereka yang menjadi sasarannya itu kan suaminya. Nah, setelah suaminya meninggal, jadi ibu angkat saya tuh yang jadi sasaran berikutnya tuh. Nah, pada suatu hari itu, ibu angkat saya tuh tiba-tiba tuh badannya tuh merasa nggak enak tuh, ngedrop. Ya pada saat itu dia cerita nih, Bang. Sebelumnya dia bermimpi, Bang. Malamnya dia bermimpi bertemu nenek-nenek serem gitu, Bang. Rambutnya panjang gitu kan. Nah dia itu seperti mau diambil gitu, Bang. Mau ditarik ya, di dalam mimpinya. Pas dia bangun itu, pada saat itu ya nggak lama badannya tuh kayak nggak ada tenaga sama sekali. Pada saat itu anak-anaknya udah nggak bisa. Setelah suami meninggal ya, anak-anaknya yang pertama tuh punya inisiatif dia minta tolong sama Ustadz
Oh gitu. seorang ustadz di sekitar situ. Karena mungkin takut juga apa yang dialami sama suaminya sama terjadi bapaknya, lagi sama ibunya. Jadi dia minta tolong, datanglah itu ustadznya. di kampung ya. Ya di situ datang. Ya setelah diobatin lah ya, segar tuh Bang, sembuh, enak tuh badannya. Ada Bang Hendra di situ? Saya waktu itu belum ada. Oh. Nah, saya kan itu kan diceritain dia pas saya ngontrak. Nah, enggak lama pas saya udah ngontrak di situ Bang, kena lagi. Oh. Jadi ini terus menerus nih? Ya, kena lagi. Itu kejadiannya malam tuh Bang. Itu agak-agak gerimis gitu kan. Pokoknya hening banget. Jangkrik aja pun kayaknya suaranya nggak ada. Ini tumben-tumbenan sepi gitu kan, sepi banget kan. Hening banget. Tapi dingin. Nggak lama tuh seperti ada bola api gitu Bang. Maksudnya Banaspati mungkin kan? Ya, itu ini Bang Hendra lihat? Oh gitu. Karena saya waktu itu kan ada di teras. Oh iya. Malam saya lihat ada muter silangan. Nah besoknya itu ibu angkat saya kan udah sembuh. Itu bangun tidur, kakinya, badannya sehat tapi kakinya itu seperti lumpuh. Nggak bisa jalan. Kita inisiatifkan ini gimana ya gitu kan. Akhirnya kan anaknya kan kita bawa ke rumah sakit aja. Oh gitu, punya inisiatif bawa ke rumah sakit. Ya. Nah setelah dibawa ke rumah sakit itu kan di sana tuh berobat biasa medis gitu kan. Tapi anaknya pertama itu minta tolong juga sama ustadz yang kemarin nolong ibunya itu. Jadi selain medis, coba non medisnya juga. Ini kondisi di rumah sakit nih? Di rumah sakit. Setelah dilihat oleh ustadz itu, nah itu memang benar Bang. Oh jadi bukan sakit biasa. Bukan sakit biasa. Jadi dia itu memang menjadi sasaran teluh itu. Teluh. Jadi kiriman lagi. Ya udah setelah diobatin tuh sembuh. Alhamdulillah. Jelas sembuh. Ibunya sembuh. Itu berlanjut Bang. Maksudnya ibu angkat saya sembuh tuh kan dia ada ibunya. Oh ada ibunya? Ibunya masih ada. Udah tua sih, udah nenek-nenek gitu ya. Itu gantian ibunya. Oh jadi bukan ikut ibu angkatnya Bang Hendra nih, jadi malah ibunya ibu angkatnya Bang Hendra yang kena. Iya benar. Jadi ini udah random nih Bang? Random semuanya tuh. Iya. Nah ibunya ini lebih parah lagi Bang. Jadi tuh hampir seperti apa ya, sakit tapi dia nggak normal gitu Bang. Oh gitu. Ya dia mungkin kan tadinya berpikir sakit karena tua ya, tapi kok aneh gitu. Itu dia kalau makan itu apa aja diminta Bang. Oh gitu. Maksudnya untuk ukuran orang yang sakit, dan orang yang udah tua sakit itu nggak normal. Oh gitu. Karena dia mesen makanan itu apa aja tuh minta dibeliin sate lah, apalah gitu, makannya banyak. Dan yang lebih anehnya lagi
Pas dia udah makan, nanti dia bilang dia belum makan. Waduh. Nah itu kan Jadi kayak orang gimana ya? Jadi seolah-olah bukan dia yang makan mungkin kalau mungkin. Jadi kalau dia tuh bukannya itu, tapi dia mungkin kemasukan ya makhluk atau apalah gitu ya. jin atau berarti ke dalam. Tapi itu dia sadar, lu makan banyak itu dia sadar. 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 Nah, pas dia sakit itu kan dia nggak bisa mandi sendiri gitu kan, takut jatuh atau apa. Jadi karena emang nggak bisa bangun gitu kan. Jadi ditolongin lah mandinya di kamar mandi tuh sama saudara dari istrinya tuh. Saudara maksudnya dari ibu angkat saya. Ibu angkat Bang Hendra. Maksudnya adik-adiknya mungkin kali ya? Ya, adiknya. Ya, udah ditolongin kan. Mandi ya dipakai kayak kursi kecil jengkok gitu lah. Jengkok kayu. Duduk di situ kan. Nah, rambutnya kan panjang, udah ada uban gitu kan, udah tua. Nah, pada saat disiram pertama, itu biasa aja Bang. Di kamar mandi nih? Di kamar mandi. Pertama, kedua, pas ketiga Bang, dia nengok sembari melotot gitu Bang. Sembari melotot gini, takut kan. Adiknya mundur. Kayak bukan ibunya. Takut kan, mundur sih. Takut. Kalau bahasa tatapannya itu bukan tatapan ibunya, bukan ibunya. Iya, seperti pokoknya bukan ibunya lah. Nah, pas dia keluar, tapi dia keluar kan manggil ibu angkat saya. Itu dia manggil di dalam. Ibunya itu ya manggil seperti biasa. Kok saya ditinggal gitu. Kok saya ditinggal sendiri gitu. Ya adiknya ibu angkat saya kan cerita kan takut. Ya akhirnya mereka berdua tuh masuk kan. Apa namanya? Karena dia sendiri takut, dia berani minta temenin. Akhirnya dia masuk berdua. Ya normal Bang, ya udah dimandiin. Ibunya lah ya. Ibunya udah normal. Tapi nggak lama berselang itu ibunya itu maaf nih, itu dari lubang duburnya itu, lubang anus pantat ya, anus itu keluar darah segar banyak. Maksudnya darah gitu maksudnya? Darah dari lubang anus tadi? Iya. Itu ya kalau dibilang darahnya ya bukan ya, karena kalau darah menstruasi kan berbeda. Nah akhirnya dia minta tolong lagi kan, dipoto tuh kan, dipoto dikirim ke ustadz yang tadi nolong itu. Jadi ini adiknya ibu angkatnya Bang Hendra ini apa anaknya ibu angkatnya Bang Hendra nih yang ngubungin ustadz? Anaknya itu minta tolong lagi karena ustadz yang tadi. Karena ini pertama dari pola makannya. Ya, mereka lebih tahu lah ya. Iya, kan karena udah mengalami hal-hal yang kemarin-kemarin tuh kan mereka juga udah mulai curiga. Nggak biasa lah ya. Iya, kan udah gitu kan Pak Ustadznya juga udah bilang memang ada sesuatu yang dikirim oleh orang lain untuk berniat. Orang yang nggak suka. Jahat gitu, berniat tidak baik. Mendingan tuh Bang. Maksudnya darahnya berhenti. Ya. Gitu. Sembuh lah tuh ya. Sembuh dan mendingan. Nggak lama ya. Pokoknya hampir semua keluarganya itu kena. Ya anaknya juga kenanya cuman nggak separah itu. Nggak separah ibu. Jadi loncat-loncat nih jadi. Iya, loncat-loncat. Adiknya juga kena. Ya udah,
Nah, sekian waktu berselang, itu kalau nggak salah bulan Ramadan lah ya. Bulan puasa tuh. Bulan puasa. Bulan Kapan? puasa tuh tahun 2003 kemarin. 2023. Oh, masih tahun kemarin ini? Iya, tahun kemarin. Lebaran tahun kemarin? Iya, lebaran. Bulan puasa tahun kemarin lah ya? Ibu angkat saya tuh kena lagi, diserang lagi. Kali ini ya agak parah. Agak parah, diserang lagi. Ya udah, dibawa ke rumah sakit lah. Itu soalnya kondisinya lemah. Jadi diserang lagi, dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kan dia tuh masih minta tolong itu sama Ustadz yang kemarin, karena dia curiga pastinya ada perbuatan sesuatu. Iya, perbuatan orang lah yang itu. perbuatan orang itu kan. Itu bang, yang aneh lagi bang, pada saat ibu angkat saya di rumah sakit itu anaknya foto. Itu ada anaknya dia sama ada cucunya, maksudnya? Iya, cucunya sama istrinya, menantunya dipoto. Anaknya ini fotonya di mana? di rumah sakit. Maksudnya di ruangan apa? Iya, di tempat tidur gitu. Oh gitu, di rawat inap maksudnya gitu. Iya, ada suster juga itu yang lagi mau meriksa. Oh iya, biasa itu. Nah, itu dipoto sama si anak laki apa anak perempuan? Anak lakinya. Oh, anak lakinya. Dipoto. Itu di dalam foto ibu angkat saya itu nggak ada, Mas. Kok bisa? Ya itu bisa begitu. Padahal orangnya ada orangnya. Ketakutan kan ya. Akhirnya ya dipanggil lah Ustadz itu. Panik mungkin kali ya. Ya panik karena maksudnya di foto orangnya ada, pasti lihat hasil fotonya nggak ada orang. Orangnya nggak ada. Enggak. Bisa begitu ya? Ini ya di luar logika bang. Udah di luar logika. Jadi memang dia juga sama sekali nggak ngerti kan. Akhirnya dia panggil lagi, dia minta tolong lagi sama Ustadz yang udah nolong sering itu. Datang Ustadznya, datang. Ustadz yang lihat, ya ini kali ini memang agak parah kan. Agak parah. Jadi dia minta tolong nih sama anak lakinya untuk mengkondisikan ruangan itu. Oh gitu. Jadi dia nggak mau nanti kalau dia kan pengobatannya beda. Oh, non medis, jadi takut salah paham. Jadi tuh, maksudnya minta koordinasikan lah ya. Jadi mungkin sama perawatnya atau sama perawatnya, sama security. Takut ada apa gitu. Biar mereka tahu dulu nih. Kondisi keadaannya. Nah, tapi mau paham mereka? Paham. Oh gitu. Paham. Setelah dijelaskan dan mereka juga ngelihat foto itu juga semakin yakin kan. Ada susternya juga. Iya. Susternya juga heran. Ya udah gitu kan, ada bingung gitu kan, gimana? Ya udah akhirnya Ustadz itu, sorry itu malam Bang. Oh malam. Ya Ustadz itu sampai jam 9 lah di rumah sakit. Itu kira-kira sekitar jam 10-an baru setelah dikondisikan. Ya, baru. Jadi tuh ya Ustadz itu ya ngobatin lah. Di kamar rawatnya tapi itu. Ya dia minta sajadah. Udah. Nah setelah itu memang ini bang. Kita kan di luar, tapi itu kan kamarnya itu
nggak di dalam gitu Pak. Jadi di pinggir. Nah, di jadi pinggir gedung lah gitu. kita dari luar bisa kelihatan. lihat apa yang terjadi di dalam itu. Itu lampu cuma di kamar ibu angkat saya itu cuma kayak kedip-kedip gitu Bang. Terus ntar mati ntar nyala. Ya, saya lihat tuh ntar mati ntar nyala. Tentu posisi di dalam itu cuma ada siapa? Pak Ustadz itu. Pak Ustadz sama ibu angkat saya. Ya, karena memang dia butuh apa ya? Ya butuh space lah, butuh space lah ya. Tenang gitu kan, space. Ya udah setelah begitu ya kita kan apa di luar ya? Iya di luar tuh antara takut, khawatir, terus apa yang terjadi gitu kan. Campur aduk di situ. Ya udah nggak ya cukup lama juga Pak Ustadz itu keluar dari ruangan saya. Ya udah kan. Nah sebelum kita masuk kita bertanya dulu sama Ustadz itu gimana gitu kan kondisi ibu angkat saya bagaimana. Kata Ustadz itu kali ini memang kondisinya benar-benar berbahaya, kritis, karena bukan cuma kena tapi memang udah mau dijadikan target sebagai tumbal. Jadi memang mau dijadikan tumbal. Makanya kondisinya tuh agak parah Bang. Udah sampai apa ya, seperti orang kayak telur ujung tanduk mungkin. Ya, jadi suaranya pun udah kayak orang ngorok gitu kan. Bener-bener udah mau ibaratnya udah iya tadi udah mungkin sekaratul kali ya. Mungkin seperti itu. Jadi memang bener-bener kondisinya gawat banget. Ya kami ya dengarnya sedih gitu kan. Tapi itu maksudnya setelah Ustadz itu keluar dari kamar, kondisi itu udah mulai terkendali atau bagaimana itu? Ya mulai terkendali. Ya ada, saya lihat pas saya selesai Ustadz, saya selesai bertanya kan, udah diterangin, ya kita masuk. Saya lihat ibu angkat saya itu udah agak tenang, udah bisa ngelihat kenal. Ya udah enggak, ini udah nggak kayak orang mau diambil nyawanya. Ya udah napasnya juga agak tenang. Ya udah, ya alhamdulillah kan. Setelah itu anak laki-lakinya ibu angkatnya selesailah mengurus semuanya, administrasi, bisa langsung pulang gitu kan. Karena dilihat kondisinya juga udah enak kayaknya. Udah tenang, ya udah pulang. Tapi itu kan udah enak, disangkanya kan udah tenang. Tapi Pak Ustadznya bilang ini bukan yang berarti nggak akan ada serang lagi. Gitu. Jadi harus berhati-hatilah. Ya itu bener Pak. Pas malam takbiran. Itu bulan apa? Bulan Ramadan, bulan puasa itu ya? Bulan puasa ya? Iya. Masih di bulan puasa yang sama nih? Masih itu pas malam takbiran nih. Itu ibu angkat saya kenalan. Ya saya kan ini kan apa ya, karena saya trauma dengan peristiwa yang lalu juga, jadi saya memang nggak terlalu berani gitu, karena memang masih ada trauma gitu untuk masalah gitu. Jadi ya udah kenal lagi Bang di malam takbiran. Ini mah kondisinya udah lebih parah dari yang kemarin lagi.
karena ya seperti yang terjadi sama suaminya almarhum. Jadi tuh nggak lama sakit di rumah, kondisinya ngedrop, dibawa ke rumah sakit. Nggak lama itu kan dia manggil lagi tuh staffnya tuh, tapi ya memang kondisinya udah parah banget. Jadi tuh udah ya pokoknya ya kayak gitu, kejang-kejang itu kan. Terus nggak lama kejang-kejang keluar darah gitu kan. Nah, Pak Ustadznya datang, dia, nah udah agak tenang tuh, tapi kondisinya udah parah, ya nggak tahu lah Pak Ustadz itu bagaimana caranya, tapi tenang tuh, jadi agak tenang. Ya udah, menghembuskan napas yang terakhir. Meninggal. Malam takbiran meninggal. Itu di rumah sakit itu? Di rumah sakit. Malam takbiran nih, pada saat orang-orang pada senang menyambut lebaran, ya memang kondisi kita tuh nangis. Nangis. Ya saya nangis, ya nangis, semuanya sedih kan. Udah pas dibawa tuh, malam itu juga dibawa pulang, ya memang udah ajalnya kan. Ya, tapi sebelum pulang itu ada kejadian di rumah sakit. Jadi anak laki-lakinya itu memasukkan roh ibunya. Memasukkan roh ibunya. Ya pokoknya ya suaranya bukan dia gitu. Suaranya ya suara ibu angkat saya gitu. Nah dia Hendra nyariin saya gitu. Ya udah saya deketin. Ya agak takut juga, tapi di situ ada Pak Ustadz juga. Jadi agak tenang kan, udah nggak apa-apa, deketin aja. Nah di situ ibu angkat saya pesan supaya jaga anak-anaknya tuh, adik-adiknya, ya ada Bang Hendra, ya ada angkatnya. Adik-adik angkat saya tuh tolong dilihat dia, dijaga gitu. Ya udah kan, udah gitu ya sembari sedih gitu kan. Udah nggak lama Pak Ustadz itu datang. Ya udah Bu, dia juga ngucapin terima kasih. Akhirnya ya ibu angkat saya itu ya meninggal juga. Mungkin kalau bahasa kata ngomongnya gini Bang, mungkin kalau udah tahun-tahunan ngalamin, ya mungkin kalau capek kan. Ya mungkin dia lelah juga, karena pada saat dia sama Pak Ustadz itu dia tenang kali. Iya, pengen balik lagi, cuman dia bilang udah enggak, karena dia udah lelah. Jadi ya karena saya ada di situ. Maksudnya waktu anaknya ini kemasukan ibunya, ini jenazah masih di rumah sakit nih? Apa ada di rumah? Di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Jadi kemasukan arwah atau roh ibunya, anak laki-lakinya itu. Mungkin kalau bahasa pesan-pesan kali gitu. Tolong jaga adik-adik. Pak Ustadz juga sama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, Pak Ustadznya bilang mau kembali lagi ya. Itu mungkin ya saya nggak tahu caranya, mungkin ya kalau mau
mungkin bisa atau bagaimana kan nggak ngerti. Ilmu alam ya. Ya ibu angkat saya bilang enggak, saya udah tenang, udah capek katanya apa mengalami hal selama itu bertahun-tahun gitu kan. Ya udah akhirnya kita bawa pulang malam itu juga. Di malam takbir itu malam takbir maksudnya di bawah jam 12 apa di atas jam 12 waktu itu? Itu di atas jam Dini hari. Iya. Menjelang subuh mungkin Iya. kali. Udah bawa pulang. Ya pokoknya di suasana orang bergembira itu bang, kita tuh semuanya Bersedih, sedih lah, berduka. Pokoknya ya udah selesai dimandikan. Habis sholat id dimandikan. Ya habis sholat id itu dimandikan. Udah akhirnya karena ibu angkat saya tuh pernah berpesan dia mau kalau dia pesan nama siapa? sama anaknya yang pertama tuh yang laki-laki kalau ibu nggak ada dia minta dimakamkannya tuh di kampung halaman. Ada amanah dari almarhum di Bogor, minta dimakamkan di kampung halaman. Jadi ya kita antarkan dengan almarhumah ke sana di momen hari raya orang sedang bersukaria. Pasarnya Bang Hendra nih sama keluarga ibu angkatnya dan adik-adiknya Bang Hendra tadi ngalamin ya sedih. Jadi ya itu apa? Ini baru ya Bang, baru tahun kemarin ya? Baru. Tahun lebaran kemarin. Iya. Ya udah mau setahun ya kalau. Ya sebelum saya pindah. Kita dimakamkan di Bogor. Dimakamkan di Bogor ya? Bogor. Ya udah. Ya pokoknya itu ya. Tapi maaf nih, Mbak Hendra masih di situ? Udah pindah kontrakan ya? Udah pindah. Tapi komunikasi masih? Masih. Jadi ya kadang dia minta tolong ya saya anterin. Kadang kan waktu dia masih hidup. Gitu. Sama adik-adik angkat? Ya karena pada saat kejadian terakhir itu saya memang udah pindah. Jadi nggak di situ. Jadi pas saat kejadian yang terakhir itu ya tiba-tiba saya telepon ya udah ada di rumah sakit dan kondisinya memang udah mengenaskan. Ya udah ya kita lalui hari raya itu dengan ya penuh kesedihan. Pasti nggak ada yang kuat itu. Iya. Jadi kalau kata-kata tuh gini Bang, sesuatu itu turun bersamaan jadi antara suka sama dukanya tuh bareng turun. Ya bareng. Di momen hari raya, hari bahagia, tapi berbarengan sama dengan hal yang kesedihan tadi. Menyedihkan. Dan sampai saat ini pun ya nggak akan bisa berubah. Ada pesan-pesan ibu angkat itu sama Bang Hendra? Ya pesannya ya cuma tolong tetap dijalin silaturahmi sama adik-adik angkat lah. Ya maksudnya ya tetap silaturahmi. Oh ini masih adik angkat walaupun adik angkat tetap adik ya. Iya. Mungkin bahasa kata mungkin kan ada anak angkat yang cuma ngaku anak angkat doang ya Bang. Iya. Ada yang ngaku ibu angkat cuma ngaku ibu angkat doang. Banyak. Mungkin di sini mungkin lebih kali Bang ya. Ya soalnya lebih mungkin kental. Iya lebih kental lagi karena udah kayak ibu sendiri loh mungkin. Iya udah kayak ibu sendiri karena dia memang nggak membedakan antara anak sendiri dan saya gitu. Jadi ya
Betul. Jadi ya pas kejadian itu ya sedihnya ya bukan Apalagi maaf ya, kayak Bang Hendra nih kan salah satu orang yang dikasihi Bang Hendra juga nih. iya Apalagi Bang Hendra apa ya, almarhumah istri itu ya makanya pada saat apa ada kejadian itu saya nggak terlalu berani, bukannya saya trauma. nggak mau, cuma ya itu masih ada dan ternyata ya sama terulang lagi kejadian. Ya mudah-mudahan gini aja nih Bang ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 Ya, ini nih apa namanya, berbanding, maksudnya jadi lebih baik lah ya Bang ya. ya benar. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya nggak dapat nggak lagi ada cerita-cerita lagi yang lah cerita-cerita seperti itu, nggak pernah ketemu lagi ya kan, maksudnya kita normal-normal aja gitu bang. ya benar. Ini Bang Hendra nih masih punya banyak cerita nggak di masa lalu? Ya ada Karena saya juga kayaknya masih penasaran nih sama Bang Hendra. ada bang cerita Kayaknya nih di masa saya belum nikah ya ada, Mhm. masa-masa masih bujangan ya ada. Tapi emang Bang Hendra nih maaf ya, apa namanya, saya agak sedikit heran sama si Bang Hendra nih. Bang Hendra nggak pernah mempelajari sesuatu, Nggak pernah nggak pernah bersinggungan wanita, mungkin kalau kata orang mungkin mencoba menjadi seseorang yang bagaimana gitu ya, maksudnya yang mengerti sakti masalah. atau ngerti gaib gitu. Iya gitu. Nggak pernah bang sama sekali. Tapi banyak ngalamin. Tapi memang ada aja gitu bang keanehannya. Ya saya juga bingung, makanya maksudnya ya bingungnya ya Jalan hidupnya penuh nuansa ini. misteri, iya. Nuansa misteri ini. Iya. Gitu. Saya juga ya bingung, tapi ya mau bagaimana? Memang udah kayak gitu kan, ya udah. Ini mudah-mudahan ini saya sering kali nih Bang dapat cerita-cerita atau kiriman cerita gitu. Terlalu santai pasti dari orang-orang yang orang-orang sekitar gitu. Yang di depannya baik ternyata di belakang. Cuma untuk ada yang masalah sepele atau masalah sakit hati. Ini kalau di tahun ini gitu maksudnya Bang, saya juga masih sering dengar gitu, masih ada orang cerita coba dibawain gitu kan kisah-kisahnya di sini gitu maksudnya. Saya heran sama orang gitu. Hatinya kok bisa sampai segitunya gitu, segitu jahatnya gitu orang. Ya itu namanya manusia itu ya ada yang baik, ada yang jahat. Benar juga sih Bang. Ya mudah-mudahan nih buat teman-teman Lembang Sunyi yang sekiranya punya sakit hati dengan seseorang atau punya salah atau dengan seseorang, ya apa salahnya Bang ya kita ya mengikhlaskan lah Bang ya maksudnya Ya, gitu. betul. Jangan sampai maksudnya orang-orang yang tidak seharusnya menjadi korban gitu Bang. Iya. Ngenes gitu Bang. Ya, iya benar bang. Kalau kita yang ngalamin itu ya bukan ngenes lagi, sedih yang mendalam. Itu jadi pelajaran buat teman-teman semua. Makasih Bang Indra udah banyak cerita di Iya. sini. Semoga ya saya nggak bosan-bosan bilang ya Bang ya, maksudnya biar jadi hikmah lah ya Bang ya. Iya betul. Jadi pelajaran gitu ya gitu. Iya. Gue cuma bisa berpesan nih. Gue nggak bakalan bosan-bosan juga nih. Ngingetin buat teman-teman Lembang Sunyi ya Bang ya. Iya. Tetap bersyukur. Ya benar. Berpikir positif. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya Bang. Akhir kata dari gua, Dayul, Bang Hendra. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.